Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 dari mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia dengan materi konsep keterampilan membaca dan menerapkannya. Adapun anggota dari kelompok 3, Faridatun Dinasiha dengan NIM 20030960477, Lu'ul Mukminah dengan NIM 20030960455 dan Indah Dwi Fitriani dengan NIM 20030960667. Adapun indikator yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama pengertian membaca, jenis-jenis membaca, faktor yang memengaruhi membaca, dan yang terakhir teknik dalam membaca. Pengertian membaca. Membaca merupakan proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Pembaca yang baik akan menyimak bahan yang dibacanya dan bisa mengomunikasikan hasil bacaannya secara lisan atau tertulis. Jadi, membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang berproses secara aktif dan bertujuan, serta memerlukan strategi tertentu sesuai dengan tujuan dan jenis membaca. Selanjutnya, pada poin B terdapat jenis-jenis membaca. 1. Membaca cepat. Teknik membaca cepat dapat digunakan sebagai salah satu cara belajar efektif. Membaca cepat merupakan teknik membaca dengan memindahkan pandangan mata secara cepat, kata demi kata, frase demi frase, atau baris demi baris. Teknik membaca cepat bertujuan agar pembaca dapat memahami bacaan dengan cepat. Cara membaca cepat: A. Konsentrasi saat membaca. B. Menghilangkan kebiasaan membaca dengan bersuara dan bibir bergerak. C. Perluas jangkauan mata saat membaca. Dan D. Tidak mengulang-ulang bacaan. Dalam teknik membaca cepat digunakan rumus untuk menghitung kecepatan membaca. Rumus tersebut adalah KB sama dengan jumlah kata dalam bacaan dikali 100%. 2. Membaca sekilas. Membaca sekilas atau skimming biasa dilakukan ketika membaca koran atau bacaan-bacaan ringan lainnya. Teknik membaca ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menemukan informasi yang diperlukan. Membaca sekilas adalah teknik membaca yang dilakukan secara sekilas pada bagian-bagian teks, terutama judul, daftar isi, kata pengantar, indeks, atau hal umum lainnya. Cara membaca sekilas: A. Jika membaca koran, bacalah setiap judul bacaan dalam koran tersebut. B. Baca garis besar bacaan atau kepala berita yang terdapat pada koran tersebut. Dan C. Jika telah menemukan bacaan yang diinginkan, mulai untuk membacanya. 3. Membaca memindai. Membaca memindai disebut juga membaca scanning, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca hal yang lain, melainkan langsung pada masalah yang diperlukan. Teknik membaca memindai biasanya dilakukan ketika mencari nomor telepon, mencari arti kata atau istilah di kamus, dan mencari informasi di ensiklopedia. 4. Membaca intensif. Membaca intensif adalah teknik membaca yang dapat diterapkan dalam upaya mencari informasi yang bersifat detail. Membaca intensif juga dapat diterapkan untuk mencari informasi sebagai bahan diskusi. Membaca intensif juga disebut membaca secara cermat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca intensif adalah: 1. Membaca dengan jeli sehingga dapat menentukan hal yang paling menarik dan hal-hal lain. 2. Mempertimbangkan kemampuan diri dengan kemampuan teman diskusi berkenaan dengan kemampuan diri menguasai atau memahami perihal yang akan didiskusikan. Dan ketiga, mempertimbangkan referensi yang dimiliki oleh peserta diskusi terkait hal yang akan didiskusikan. 5. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara tidak begitu detail. Kegiatan membaca ekstensif ditunjukkan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pokok-pokok penting dan bukan hal yang sifatnya terperinci. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca ekstensif dua teks, yaitu: 1. Membaca kedua teks secara keseluruhan sehingga mendapatkan pemahaman terhadap kedua isi teks. 2. Memahami pokok-pokok penting yang disampaikan dalam masing-masing teks. 3. Membandingkan kedua teks sehingga memperoleh gambaran adanya persamaan dan perbedaannya. Dan yang keempat, menarik kesimpulan mengenai masalah utama kedua teks.
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi membaca. 1. Faktor intelektual. Lamb and Arnold 1976. Intelektual atau inteligensi didefinisikan oleh Haynes sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari pengalaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. 2. Faktor fisiologis. Lamb and Arnold 1976. Faktor fisiologis mencakup kesehatan mental, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan neurologis, misalnya berbagai cacat otak dan kekurangmatangan secara fisik, merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca. Gangguan pada alat bicara, alat pendengaran, dan alat penglihatan bisa memperlambat kemajuan belajar membaca anak. 3. Faktor lingkungan. Lamb and Arnold 1976 meliputi 1. Latar belakang dan pengalaman anak di rumah. 2. Ekonomi keluarga siswa. 4. Faktor psikologis. Lamb and Arnold 1976 meliputi 1. Motivasi, 2. Minat, 3. Kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. 5. Kemampuan bahasa. Apabila seseorang menghadapi bacaan yang bahasanya tidak pernah didengarnya, maka akan sulit memahami teks bacaan tersebut. Penyebabnya adalah keterbatasan kosakata yang dimilikinya. 6. Disleksia. Disleksia adalah salah satu tipe dari kesulitan belajar khusus di mana kesulitan tersebut mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam membaca atau mengeja. Karakteristik disleksia ditandai dengan kesulitan di dalam membaca dan menulis sebuah huruf. D. Teknik membaca. Dalam membaca, kita perlu mengetahui berbagai teknik membaca agar dapat membaca secara efisien. Ada beberapa teknik membaca untuk menemukan informasi fokus dengan efisien. Di antaranya baca pilih atau selecting, memilih bagian yang dianggap relevan. Yang kedua, baca lompat atau skipping, membaca dengan cepat. Yang ketiga, baca lahap atau skimming, membaca dengan cepat. Yang keempat, baca tatap atau scanning, membaca memindai. E. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan membaca. Yang pertama ada pada surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua ada pada surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Artinya, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan.